Berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari ini hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berangkat dari bacaan Injil hari ini kita diteguhkan akan penghayatan kita sepanjang masa yang bahkan juga menjadi tanda bahwa seorang itu adalah seorang Kristiani kalau dia menghayati hukum cinta kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Saudari-saudara, intisari dari hukum Allah kepada kita manusia sepanjang masa adalah kasih. Baik itu kasih kepada Allah maupun kasih kepada sesama. Dalam relasi vertikal, kasih kepada Allah, dan dalam horizontal, relasi horizontal, kasih kepada sesama. Keduanya tidak terpisahkan. Yesus menegaskan tadi ketika mengatakan hukum yang pertama dan utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, artinya levelnya sama, itu adalah kasih kepada sesama. Keduanya tidak terpisahkan. Kasih apapun yang tidak mengandung kedua sasaran itu adalah kasih yang palsu atau penipuan. Itu adalah cinta yang palsu, sebuah penipuan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Allah adalah asal sekaligus tujuan hidup kita. Maka kasih kepada Allah itulah jalan yang harus kita tempuh. Bagi kita umat Kristiani saudara-saudari, baik umat perjanjian lama maupun umat perjanjian baru, dan juga bagi umat pemeluk agama lain apapun, kitab suci mereka memiliki ajaran dasar yang sama, ajaran kasih. Kasih merupakan rahasia terdalam dari ajaran sosial manusiawi dan dasar dari semua sumber moral ilahi. Kesepuluh perintah Allah atau dekalog misalnya saudara-saudari sebenarnya merupakan kasih yang satu, tetapi dihayati di 10 bidang kehidupan kita. Semua kebajikan yang benar pasti berasal dari kasih. Hidup keagamaan kita saudari-saudara, terutama yang terungkap di dalam liturgi,
adalah meluhurkan atau memuliakan Allah yang dalam putranya Yesus merendahkan diri, datang kepada manusia bahkan sampai memberikan dirinya sebagai korban kepada umat yang dikasihinya sebagai penerimaan komuni, apa yang terungkap dalam liturgi, yaitu perayaan akan Allah yang telah mengasihi sampai tuntas, meneguhkan apa yang diajarkan Yesus dalam hukum cinta kasih. Tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberi nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Yesus tidak hanya mengajarkannya di atas sebuah bukit, tapi dia mewujudkannya di atas bukit Golgota. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, kasih kepada sesama manusia bukanlah suatu kasih yang sendirian dalam perjalanan menuju Allah tadi sebagai tujuan. Hidup segenap umat manusia termasuk Anda dan saya di dalamnya adalah suatu perjalanan bersama, perjalanan sinodal, karena sinode itu berarti berjalan bersama menuju kepada Tuhan. Karena itu, setiap orang yang sungguh beriman, saudari-saudara, tidak mungkin akan menyendiri, lepas dari rekan-rekan seperjalanan. Itu tidak mungkin. Sebaliknya kita harus selalu bersama-sama sebagai suatu keluarga yang menyongsong Tuhan. Karena itu kasih sejati kepada Allah harus menyatukan diri dengan kasih kepada sesama. Kasih kepada sesama tidak mungkin atau adalah palsu tanpa kasih kepada Allah. Ini berlaku juga sebaliknya. Tiada kasih kepada Allah yang murni tanpa kasih yang nyata kepada sesama. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, betapa kasih sekali lagi menjadi dasar dari seluruh bangunan hidup kita. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Tidak ada keluarga bahagia yang tidak dibangun dalam kasih. Bayangkan saudari-saudara, keluarga tanpa kasih itu seperti apa suasananya, seperti apa kondisinya. Tidak ada relasi pertemanan yang akan langgeng abadi tanpa kasih di dalamnya. Tidak ada suatu hidup bersama dalam masyarakat yang akan membuat semua orang itu merasa rukun, bersatu, damai, sejahtera kalau tidak ada kasih di dalamnya. Akan ada pekerjaan, usaha, bisnis, dan sebagainya yang akan maju, di mana semua merasakan manfaatnya, semua ambil bagian dengan tekun dan tulus, semua merasakan sukacita tanpa kasih di dalamnya. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi betapa kasih mendasari segalanya. Kasih kepada Allah terwujud dalam kasih kepada sesama. Kasih kepada Allah, dia menemukan wajahnya, perwujudannya di dalam aktivitas yang nyata, di dalam keluarga, di dalam relasi-relasi, di dalam tempat kerja atau usaha, di tengah-tengah masyarakat. Saudari-saudara, mari kita saling mengasihi. Sebab tanpa kasih, segala sesuatu menjadi hampa. Mari kita membangun masyarakat, membangun gereja dengan kasih. Bangunlah keluarga dengan kasih. Bunda Teresa dari Kalkuta pernah mengatakan,
jika engkau ingin dunia ini aman dan damai, kembalilah ke rumahmu, ke keluargamu, kasihilah keluargamu. Kalau ingin membangun gereja yang hidup, maka bangunlah dalam kasih. Seorang sastrawan sekaligus penyair seniman dari India, namanya Rabindranath Tagore. Dia mengatakan dalam satu kalimat yang bagus, setiap orang Kristen dipanggil untuk membangun gereja dengan hatinya. Tetapi sayang ada yang datang membawa batu. Saya pikir kalimatnya ini sungguh inspiratif. Setiap orang Kristen, setiap orang Kristiani dipanggil untuk membangun gereja. Gereja dalam arti umat Allah, bukan bangunannya. Dipanggil untuk membangun gereja dengan hati. Tetapi sayang di antaranya ada yang membawa batu. Ini sebuah, katakanlah, tanda awas untuk kita saudari-saudara yang seringkali mudah menghafal hukum cinta kasih, tapi memang seringkali secara manusiawi gagal di dalam menghayatinya, menghayati kasih yang sejati. Selamat beraktivitas dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau sungguh mengasihi kami dengan kasih yang sejati. Bahkan Engkau mati di salib karena kasih-Mu untuk menyelamatkan kami. Semoga cinta kasih menjadi jiwa dari segala perilaku hidup kami. Sehingga kami lebih suka melihat kebaikan daripada keburukan orang lain. Semoga dengan kasih pula kami membangun hidup bersama yang sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap mengasihi. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.